Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Saskia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari buku yang saya baca di bab 9 yang berjudul bunuh diri atau euthanasia. Kemiskinan semakin merajalela di dunia industri. Banyak orang yang tidak mampu yang berlomba untuk mencari uang, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Padahal pada zaman itu banyak petinggi-petinggi negara yang sudah berjuang untuk mensejahterakan rakyat, tetapi masih saja tidak ada hasilnya. Masyarakat kecil sangat terpuruk dengan perubahan ini yang semakin hari semakin saja tinggi perekonomiannya. Dampaknya banyak masyarakat yang mengalami masalah-masalah kesehatan yang mengakibatkan terkena penyakit akibat kekurangan gizi karena kebutuhan ekonomi yang sangat. Para penguasa berlomba-lomba untuk ingin mensejahterakan rakyat. Di mana mereka sekarang? Di saat rakyat terpuruk akibat perekonomian yang sangat tinggi yang menyebabkan masyarakat terkena banyak penyakit yang mengerikan, dan kebanyakan masyarakat yang bunuh diri akibat perekonomian yang semakin hari semakin tinggi. Tapi itu adalah ketetapan Sang Ilahi, tapi manusia juga harus tetap mencarinya dan harus tetap berusaha untuk mencari kebutuhan mereka. Allah menciptakan mereka dengan akal dan pikiran yang makhluk lain tidak miliki, dan Allah juga tidak akan menguji hambanya di batas kesabaran hambanya. Kaya miskin, sehat ataupun sakit, jodoh ataupun segala sesuatunya hanya Allah yang tahu dan Allah yang maha menentukannya. Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang mengatakan, dalam surat ini sangat jelas bahwa segala sesuatunya sudah di tangan Tuhan. Tinggal kita lagi yang harus menjalaninya, seperti apa yang akan kita lalui dan seperti apa yang hidup yang harus kita. Di sini Islam juga mengajarkan bahwa seseorang yang masih di dalam rahim ibunya itu masih sangat terjaga atau dilindungi. Jika ada yang membunuh atau yang dibunuh akan mendapatkan hukuman dalam Islam, yaitu hukum hak dan hukum qisas, dan juga bisa dihukum mati. Bagi siapa yang melanggar hukum tersebut akan terkena sanksi seperti itu. Dan juga itu termaksud itu juga sudah ketetapan dari lembaga peradilan yang ada di negara ini, negara Islam. Kedokteran ada yang namanya euthanasia, di mana seorang keluarga sepakat untuk menghilangkan rasa sakit ini dengan cara mengakhiri hidupnya agar pasien tidak merasakan kesakitan dan menggunakan alat-alat medis. Apakah dalam hukum Islam memperbolehkan adanya euthanasia, sedangkan dalam Islam hidup mati seseorang itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu Islam sangat melarang adanya pembunuhan ataupun perlakuan seperti kejahatan seperti itu, dan kecuali adanya alasan yang diberikan oleh agama untuk menggunakan euthanasia itu, ataupun alasan mengapa orang tersebut terbunuh. Jadi menurut pandangan saya, hidup mati seseorang itu sudah Allah yang tentukan. Mau dia mati ataupun hidup, mau miskin, Allah yang tentukan. Tapi tinggal kita yang menjalankan seperti apa. Kita harus berbuat seperti apa. Kita diciptakan otak atau berakal untuk berpikir apa yang harus kita lakukan, kebaikan seperti apa yang harus kita lakukan, dan hidup seperti apa yang harus menjelaskan apa sih euthanasia itu. Euthanasia ini adalah sebuah medis atau praktek medis yang untuk memudahkan proses kematian seseorang tanpa rasa sakit, dengan alasan meringankan penderitaan orang yang sakit, karena kasih sayang ini merupakannya di sini memberikan alat yang menyebabkan kematian tanpa memberikan dia obat ataupun membiarkan begitu saja orang tersebut mati. Itu kan termaksud
tindakan yang sangat tidak baik ya, karena kita membiarkan orang tersebut mati. Tapi kalau menggunakan euthanasia ini, kita menggunakan alat yang memudahkan dia mati daripada dia tersiksa. Ada 3 macam euthanasia. Yang pertama euthanasia aktif, terus euthanasia tidak langsung, terus yang ketiga euthanasia pasif. Di sini saya akan menjelaskan euthanasia aktif, yaitu apabila dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja memberikan suatu tindakan yang tidak mengakhiri hidup pasien. Yang B atau yang kedua, euthanasia tidak langsung. Apabila dokter atau tenaga kesehatan tanpa maksud mengakhiri hidup pasien melalui tindakan yang meringankan hidup pasien walaupun diketahui dampaknya akan mempengaruhi hidup pasien. Terus yang ketiga, euthanasia pasif, yaitu apabila dokter atau tenaga medis dengan sengaja tidak memberikan bantuan yang dapat memperpanjang hidup pasien. Dari poin A, yaitu euthanasia aktif, di mana seorang dokter ini dengan sengaja membunuh atau mempermudah proses pembunuhan tersebut. Karena dokter atau tenaga medis dengan sengaja memberikan obat ataupun alat yang dapat mempermudah kematian pasien, ini terkena hukum qisas. Dan jika ada ahli warisnya yang ikut andil dalam masalah tersebut, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Menurut hukum pidana Islam, siapapun yang membunuh ataupun melalui hal tersebut maka mendapatkan dosa dan mendapatkan hukum takzir. Atau hukum takzir ini adalah hukum suatu tindakan pidana yang tidak ditentukan macam hukumnya oleh Al-Quran dan hadis. Orang yang bunuh diri ini menurut saya sih dia tidak memiliki keimanan dan takwa kepada Allah, karena dengan mudahnya dia meremehkan hidup yang telah Allah berikan, dan dia tidak menggunakan akal pikirannya yang baik ataupun yang jernih untuk membedakan yang hak dan yang batil. Maksudnya di sini orang yang bunuh diri adalah orang yang putus asa, dan orang yang putus asa itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah, karena dia tidak memiliki akal pikiran yang sehat dan memilih jalan ringkas untuk mengakhiri hidupnya, sedangkan hidup dan mati hanya Allah yang tentukan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.